Sesuai dengan Grand Design Reformasi Birokrasi tahun 2010-2025, untuk mewujudkan pemerintahan yang berkelas dunia, telah ditetapkan 3 sasaran utama reformasi birokrasi, yaitu birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang kapabel, serta birokrasi yang memberikan pelayanan publik yang prima. Kemudian, untuk mengukur keberhasilan pencapaian ketiga sasaran utama reformasi birokrasi tersebut, Kementerian Pan-RB melakukan evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi serta evaluasi zona integritas dalam rangka percepatan reformasi birokrasi melalui unit kerja. Sebagian penilaian komponen hasil dalam evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi dan zona integritas diperoleh dari hasil pelaksanaan survei eksternal atas persepsi kualitas pelayanan publik untuk mengukur keberhasilan sasaran birokrasi yang memberikan pelayanan publik yang prima, dan hasil pelaksanaan survei eksternal atas persepsi anti korupsi untuk mengukur keberhasilan sasaran birokrasi yang bersih. Survei eksternal dilakukan kepada pengguna layanan, baik masyarakat ataupun stakeholder terkait. Diharapkan dari pelaksanaan survei eksternal ini akan dapat memberikan gambaran kualitas pelayanan publik berupa indeks persepsi kualitas pelayanan atau IPKP, dan gambaran perilaku anti korupsi berupa indeks persepsi anti korupsi atau IPAK pada instansi pemerintah yang melaksanakan reformasi birokrasi dan unit kerja yang membangun zona integritas. Sebagai wujud peningkatan kualitas pelaksanaan survei eksternal, pada tahun ini terdapat beberapa pengembangan yang dilakukan, antara lain dalam pelaksanaan survei eksternal, penilaian pelaksanaan reformasi birokrasi Kementerian Pan-RB berkolaborasi dengan KPK. Bentuk kolaborasi tersebut adalah dengan menggunakan hasil survei penilaian integritas yang dilakukan oleh KPK sebagai nilai indeks persepsi anti korupsi atau IPAK. Sedangkan untuk survei eksternal penilaian pembangunan zona integritas, survei persepsi anti korupsi tetap dilakukan oleh Kementerian Pan-RB. Pelaksanaan survei eksternal atas persepsi kualitas pelayanan publik terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi dan pembangunan zona integritas juga dilakukan oleh Kementerian Pan-RB sesuai dengan Peraturan Menteri Pan-RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang pedoman penyusunan survei kepuasan masyarakat unit penyelenggara pelayanan publik. Dikarenakan banyaknya responden yang harus disurvei, untuk memudahkan pelaksanaan survei eksternal yang dilakukan oleh Kementerian Pan-RB, survei eksternal dilaksanakan secara daring dengan memberikan tautan pada pengguna layanan untuk mengisi survei yang telah disiapkan secara mandiri. Pertama, setiap unit kerja yang akan disurvei akan diberikan akun untuk dapat mengakses aplikasi survei rbzi.menpan.go.id. Kemudian, petugas pada unit kerja tersebut akan mengisi data responden dari pengguna layanan atau stakeholder yang telah selesai menerima layanan ataupun koordinasi pada aplikasi survei rbzi.menpan.go.id. Berdasarkan data yang diisi tersebut, masing-masing responden akan menerima tautan atau link yang dikirim melalui WhatsApp, SMS, atau email yang didasarkan sesuai pesanan dari responden. Responden juga dapat menerima tautan menggunakan kode QR yang dicetak oleh petugas layanan. Setelah mengklik tautan, responden akan dibawa oleh aplikasi menuju lembar kuesioner yang akan diisi langsung secara mandiri oleh responden. Hanya butuh waktu tidak lebih dari 5 menit bagi responden untuk menyelesaikan seluruh kuesioner. Setiap kuesioner yang dijawab oleh responden akan terdata langsung dalam aplikasi SHP RBZI Kementerian Pan-RB. Selain itu, survei eksternal yang akan dilaksanakan ini lebih aman dan efisien. Kerahasiaan data lebih terjamin, kecepatan pengambilan dan pengolahan data, serta transparansi hasil survei adalah hal-hal yang membedakan dari survei tahun sebelumnya. Survei eksternal Kementerian Pan-RB tahun ini didukung dengan Maxing ID resmi Kementerian Pan-RB untuk SMS dan WhatsApp bisnis yang telah diverifikasi. Yang kedua adalah adanya kode OTP untuk memastikan keamanan, validitas, dan kredibilitas pengambilan data survei yang dikirimkan kepada responden sebelum mengisi kuesioner. Ketiga, responden melalui petugas layanan pada unit kerja yang disurvei dapat memilih sendiri media pengiriman kuesioner survei.
Keempat, hasil survei akan dipublish melalui aplikasi SHPRBZI kepada setiap instansi pemerintah dan masing-masing unit kerja yang disurvei. Dan kelima, akan dilakukan telesurvei untuk memastikan validitas dari pelaksanaan survei eksternal. Pelaksanaan survei eksternal ini menggunakan metode self-enumeration, di mana responden mengisi secara mandiri kuesioner yang telah disiapkan dalam aplikasi. Kriteria responden yang akan dipilih dalam pelaksanaan survei eksternal ini yaitu responden survei adalah masyarakat pengguna layanan dan atau stakeholder yang telah selesai menerima pelayanan atau koordinasi dari unit kerja. Responden survei diutamakan adalah pengguna layanan dan atau stakeholder yang baru selesai menerima pelayanan koordinasi ketika survei dilaksanakan on the spot atau telah selesai menerima layanan dalam jangka waktu 2 bulan sebelum survei atau maksimal 1 tahun ke belakang. Jumlah responden yang diinput ke dalam aplikasi untuk setiap instansi pemerintah yang dievaluasi RB serta unit kerja yang diusulkan dalam pembangunan zona integritas ditargetkan sebanyak 100 responden atau sesuai dengan hasil perhitungan sampel menggunakan metode Krejci and Morgan. Kemudian untuk jumlah responden yang mengisi survei diharapkan dapat tercapai minimal 30 responden. Hasil survei eksternal berupa analisis data survei dari pengisian seluruh responden pada seluruh kuesioner agar disampaikan dalam bentuk infografis dan akan dapat diakses oleh masing-masing unit kerja ataupun instansi pemerintah melalui aplikasi survei rbzi.menpan.go.id setelah seluruh proses survei eksternal telah selesai dilaksanakan. Demikianlah mekanisme pelaksanaan survei hasil penilaian reformasi birokrasi dan zona integritas. Ayo bersama wujudkan birokrasi Indonesia berkelas dunia.